Kurang setuju jika ada pendapat yang mengatakan jika ada putaran kedua maka Prabowo yang menang. Ganjar Pranowo tidak untuk bersanding dengan Prabowo, tetapi untuk bertanding. Saya tidak setuju jika Pak Ganjar gabung sama Pak Prabowo. Mohon untuk Ibu Megawati dan teman-teman PDI Perjuangan agar segera mengumumkan hashtag Ganjar Mahfud. Megawati sudah bilang, Ganjar itu capres, bukan untuk disanding-sandingkan dengan capres lain, apalagi menjadi cawapres. Kalau mereka berpasangan, politik tidak seru dan tidak asik. Melihat survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Ganjar Pranowo berada paling atas untuk Pilpres 2024. Apakah dengan keunggulan suara ini, Ganjar sudah pasti memenangkan kontestasi dan bisa menduduki kursi istana? Jawabannya adalah belum tentu. Jokowi sebagai kingmaker melihat fenomena ini. Jadi untuk itulah, ia ingin Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo bersatu. Niscaya Pilpres 2024 berlangsung lebih mudah dan hanya satu putaran saja. Nah, persoalannya adalah ada pada komposisi Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Bagi PDIP dan Gerindra, ini adalah persoalan harga diri. PDIP tidak ingin komposisinya Prabowo Ganjar. Sebaliknya juga sama, Gerindra tidak menginginkan komposisi Ganjar Prabowo. Jadi, apakah Jokowi mampu melarutkan minyak dan air ini? Bersama saya di Sudut Pandang Beta. Dinamika perpolitikan di Indonesia makin ngeri-ngeri sedap, khususnya menjelang detik-detik dibukanya pendaftaran Capres-Cawapres oleh KPU. Ya, boleh jadi pasangan bakal Capres dan Cawapres yang sudah mengkristal, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, akan langsung mendaftarkan diri. Tujuan mendaftarkan diri pada hari-hari pertama dibukanya pendaftaran tidak lain adalah untuk mendapatkan hype dan popularitas. Setidaknya di mana media sosial akan mention pasangan ini. Dan media massa pun ramai memberitakannya. Bagaimana dengan Ganjar dan Prabowo? Melihat sejarah 5 tahun lalu, Megawati sebagai queenmaker akan mendaftarkan pasangan Capres-Cawapres pada detik-detik setelah Cawapresnya diumumkan. Sedangkan Prabowo mungkin kali ini tidak terlalu ambil pusing dengan momen pendaftaran. Pilpres 2024 kali ini, Prabowo cukup percaya diri untuk berjalan sendiri setelah magang menjadi menterinya Pak Jokowi. Nah, kedekatannya dengan Presiden membuat pemilih garis keras Jokowi beralih, mengingat Pak Jokowi tidak mungkin mencalonkan diri menjadi presiden. Prabowo mendapat durian runtuh yang membuat elektabilitasnya melejit. Sebagai capres yang memposisikan diri sebagai antitesa Jokowi, Anies Baswedan sebaliknya harus gigit jari. Ya, pendukung Jokowi menjadi antipati dan mengatakan bahwa boleh pilih asal bukan Anies Baswedan. Tidak heran, limpahan suara pendukung Jokowi banyak yang mengalir ke Prabowo. Ini menjawab kenyataan mengapa elektabilitas seorang Anies tidak kunjung merosot bahkan ketika sudah bergabung dengan Caimin. Nah, satu hal, Nahdiyin tidak terpengaruh oleh provokasi Caimin bahwa NU adalah PKB. Di sisi lain, PBNU keras mengatakan bahwa organisasi ini tidak berpolitik dan tidak terafiliasi ke partai politik tertentu. Sementara, survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Ganjar unggul 33,4% dalam simulasi 34 nama capres. Sementara Prabowo memperoleh 29,3% dan sementara Anies 19,2% suara. Nah, dalam simulasi 10 nama capres, Ganjar mendapat 34,2%. Prabowo meraup 30,3%, sedangkan Anies 19,7% suara. Jadi dengan komposisi ini, Pilpres 2024 besar kemungkinan berlangsung 2 putaran. Dengan asumsi pasangan Anies Muhaimin tersingkir di putaran pertama. Dengan asumsi beralihnya sebagian suara pemilih dari Anies Imin ke kubu Prabowo, malaikat juga tahu siapa yang akan menjadi juaranya. Karena itulah Jokowi ingin Prabowo Ganjar bersatu. Ya, kemungkinan tetap setelah pemilihan Capres-Cawapres di KPU nanti. Tetapi jika skenario PDIP tetap memaksakan diri Ganjar bertarung melawan Prabowo karena alasan marwah partai dan ketua umumnya,
maka hitung-hitungan di atas kertas siapa sudah bisa diduga siapa pemenang putaran kedua. Koalisi Indonesia Maju adalah komposisi gemuk dari partai-partai politik yang berpengalaman di dalamnya. Ada Gerindra, ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat plus tambahan PBB, dan partai-partai baru non-parlemen yang menguasai 264 kursi atau lebih dari 45%. Sedangkan PDIP benar-benar hanya mengandalkan P3 dengan total suara kurang lebih 26%. Bayangkanlah sendiri, jika Pilpres berlangsung 2 putaran dengan limpahan suara dari pasangan yang terlempar, ini dibagi sama rata. Prabowo masih unggul sekitar 57% melawan 43%. Nah, PDIP tentu akan berkilah bahwa Pilpres memilih orang, bukan memilih partai. Artinya, dengan keunggulan popularitas dan elektabilitas saat ini, Ganjar masih berpeluang sebagai pemenang. Tetapi dengan gempuran mesin partai yang sedemikian besar, PDIP harus berpikir 2 kali untuk dapat memenangkan kontestasi. Kecuali memang sudah pada satu titik keputusan bahwa kalah pun tidak menjadi sebuah persoalan. Artinya, PDIP rela melepas statusnya sebagai the ruling partai yang sudah disandangnya selama 10 tahun terakhir demi marwah dan ketua umum. Berbagi kekuasaan adalah opsi terbaik PDIP, sebagaimana berbagi kekuasaan yang dilakukan Presiden Jokowi seperti sekarang ini. Kecuali Demokrat dan PKS. Toh partai-partai pemegang kursi parlemen lah yang menjalankan pemerintahan saat ini. Bedanya, nanti jika skenario minyak dan air bisa melarut, maka giliran Nasdem, PKB, dan PKS yang akan menjadi oposisi. Berat memang berat bagi PDIP jika sampai melepas predikat sebagai the ruling partai pada 5 tahun mendatang, setelah otomatis menjadi oposisi sebagaimana dulu selama 10 tahun oposan terhadap pemerintahan SBY. Ketiadaan efek ekor jas pasca Jokowi niscaya berakibat melemahnya elektabilitas PDIP. Meski sesama kader PDIP, Ganjar masih kalah jauh terhadap Jokowi dan bakal kesulitan menjadi pengungkit partai di kemudian hari, karena Ganjar memang bukan Jokowi. Dengan sudah disepakatinya pendaftaran cawapres dan capres dan cawapres, yaitu tanggal 19 sampai 25 Oktober, kan waktunya masih panjang. Masih, walaupun itu dipercepat, namun waktunya masih panjang, masih ada 1 bulan, sehingga tentu saja capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Dan apakah ada kemungkinan? Ya mungkin aja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Bersama saya di Sudut Pandang Beta.